Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang larutan penyangga. Apa sih yang disebut larutan penyangga atau nama lainnya adalah larutan baper? Oke, untuk lihat apa yang disebut dengan larutan penyangga, kita ambil dulu ini ya. Ada kata penyangga. Coba penyangga itu artinya apa? Penyangga itu kan artinya nahan ya atau penahan. Sehingga yang disebut dengan larutan penyangga di sini akan mempunyai sifat sebagai penahan atau boleh dikatakan larutan penyangga itu mempunyai sifat bisa mempertahankan pH. Apa tadi? Bisa mempertahankan pH. Saat apa? Nah, ini saat berarti ditambah asam atau basa, gitu ya. Saat ditambahkan asam atau basa dan saat ditambahkan dengan air atau saat diencerkan. Nah, itu larutan penyangga itu nanti bisa mempertahankan pH. Ya, pH-nya tidak akan berubah atau walaupun berubah, itu pH-nya akan berubahnya sangat sedikit, gitu ya. Contoh dalam kehidupan, nah ini larutan penyangga itu biasanya itu terdapat dalam sistem darah ya. Jadi darah itu bisa mempertahankan pH. Jadi pas saat kita misalkan makan asam, darah pH-nya tidak berubah. Saat kita memakan basa, makanan yang mengandung basa, darah juga pH-nya tidak akan berubah. Nah ini untuk larutan penyangga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah larutan penyangga yang bersifat asam. Berarti nanti yang keduanya adalah larutan penyangga yang bersifat basa. Nah, ini untuk larutan penyangga yang bersifat asam, yang pertama itu kalau terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Oke, masih ingat dengan konjugasi? Konjugasi itu adalah pasangannya ya. Jadi contohnya, misalkan di sini asam lemahnya itu adalah asam asetat, CH3COOH. Berarti basa konjugasinya apa? Nah, basa konjugasinya ini berarti adalah CH3COOH-nya hilang, berarti jadi min. Nah, biasanya tapi ketika di soal-soal bentuknya itu adalah bentuk garam. Misalkan ya, CH3COO-nya adalah CH3COOK garamnya. Misalkan juga bisa juga CH3COONA. Misalkan gabung dengan golongan 2, berarti CH2, CH3COO misalkan 2 kali, di sini adalah Mg dan yang lain-lainnya. Nah, itu untuk larutan penyangga asam yang pertama. Oke, kemudian larutan penyangga yang mempunyai sifat basa gitu ya. Ini juga sama, berarti ada apa aja coba? Nah, yang pertama itu kalau tadi asam-asam lemah, kalau yang basa berarti di sini bukan asam, tapi apa? Basa ya. Jadi basa lemah berarti ditambahkan dengan konjugasinya, berarti dengan pasangannya yaitu asam konjugasi, gitu ya. Oke, kita ambil contoh ya, basa lemah itu adalah misalkan di sini ada NH4OH. Oke, coba konjugasinya apa? Nah, konjugasinya kalau tadi mah asam mah H-nya yang hilang, kalau ini mah OH-nya, berarti jadi NH4+. Nah, biasanya juga, nah itu ya, ditulis-tulisnya dalam bentuk garam seperti asam ya, yaitu adalah misalkan di sini ganti jadi NH4Cl dengan golongan 7, misalkan NH4Br, misalkan apalagi, misalkan NH4NO3, misalkan juga bisa NH4 2 kali SO4. Nah, itu penyangga yang sifat yang pertama, yang pasti merupakan larutan penyangga. Oke, dalam keadaan yang kedua, nah ini untuk larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa. Nah, ini kalau terdiri dari asam lemah, ini ya, kemudian ditambah kalau tadi mah basa konjugasi, kalau ini mah dengan basa kuat.
Nah, yang basa juga sama ya. Ada keadaan yang kedua. Berarti keadaan yang keduanya apa? Oke, ada yang tahu? Nah, ini berarti adalah basa lemah dengan asam. Asam kuat. Oke. Tapi kalau tadi mah nggak ada syarat apapun ya. Kalau ini untuk yang keadaan yang kedua, nah ini dua-duanya baik asam maupun basa itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah yang lemah harus bersisa. Jadi nanti yang bersisanya wajib yang lemah. Kalau nggak ada sisa, berarti bukan larutan penyangga. Kalau sisanya yang kuat, juga sama. Ini bukan larutan penyangga. Oke, kita ambil contoh. Misalkan di sini ada 100 ml asam lemah. Misalkan CH3COOH 0,2 M. Kemudian ditambah dengan 50 ml. Misalkan basa kuatnya adalah KOH sama 0,2 M. Larutan penyangga atau bukan? Nah, berarti kan kita lihat ya. Nah, ini tinggal kita reaksikan berarti di sini CH3COOH ditambah dengan KOH ini akan terbentuk jadi apa? Jadi CH3COOK gitu ya, tinggal gantian ya, ditambah dengan H2O. Kemudian untuk mula-mulanya ini tinggal dikaliin aja ya. Berarti 100 dengan 0,2 M kali V. Ini tinggal kita kalikan. Berarti kan dapat 100 dikali 0,2 berapa? 20. Kemudian yang KOH-nya juga sama. Kaliin. Berarti ini akan dapat 10. Kemudian di sini ada bereaksinya. Kemudian ada sisanya. Kayak udah gini, berarti masukin yang kecil ya, turunkan ya di bereaksi, berarti ini habis, ini berarti 10, ini 10, berarti di sini 10, di sini 10, lihat. Yang lemahnya kan bersisa, makanya ini berarti termasuk larutan penyangga. Oke, contoh yang lain. Misalkan ya, di sini misalkan ada 100 masih sama, NH4OH. Nah, tapi di sini misalkan 0,1. Kita tambahkan dengan 50 ml HCl 0,2 M. Penyangga bukan. Ya, caranya sama kayak tadi ya. Berarti kita reaksikan di sini apa? Berarti antara NH4OH dengan HCl. Ini akan terbentuk berarti menjadi NH4Cl ditambah air atau H2O. Nah, ini mula-mulanya sama ya, kita kalikan. Berarti 100 dengan 0,1, 10. 50 dengan 0,2, tuh 10 lagi ya ini mah. Berarti bereaksinya yang mana? Ya sama ya, yang bereaksinya berarti yang 10. Yang 10 habis, 10 habis ya, di sini 10, ini juga 10. Karena ini melihat habis dua-duanya, berarti ini bukan merupakan larutan penyangga. Ya, jadi nanti larutan penyangga itu gimana konsepnya? Yaitu larutan yang bisa mempertahankan pH saat ditambah asam atau basa dan diencerkan. Contohnya itu adalah dalam sistem darah. Larutan penyangga ada dibagi atau terbagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Di asam maupun di basa itu dibagi dua lagi. Ada yang merupakan larutan penyangganya ini mah langsung gitu ya. Ada yang harus dicari dulu, yang lemah bersisa atau enggak. Yang pasti larutan penyangga kalau asam lemah dengan basa konjugasi atau basa lemah dengan asam konjugasi. Nah, cirinya gimana? Lihat, ada yang samanya ya. Ini NHCH3COH, ini CH3COO-, NH4 dengan NH4+. Dan ada yang harus direaksikan kalau asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Oke. Untuk pembelajaran tentang larutan penyangga dicukupkan sekian. Nanti di video berikutnya kita akan belajar cara menghitung pH dari larutan penyangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.